Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaromin, para sepuh, para binspuh, para kiai, para alim, hadirin wal hadirat, calon-calon tamu Allah buyut Rahman yang berbahagia. Kita melanjutkan kajian kita tentang rukun haji yang kedua. Setelah kita membicarakan rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Ar-ruknus tsani wa al-wuqufu bi Arafah bil ittifaq. Rukun haji yang kedua ini wukuf di Arafah berdasarkan kesepakatan para ulama. Hampir semua a'immatul madzhab mengatakan bahwa wukuf di Arafah ini termasuk inti daripada ibadah haji. Al-hajju Arafah, intinya haji itu ya di wukuf di Arafah. Wadalilu alaihi qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Dalilnya bahwa wukuf di Arafah itu termasuk rukun, dalam arti kalau ditinggal hajinya tidak sah. Dalilnya dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Intinya haji itu wukuf di Arafah. Hadirin rahimakumullah. Fa idza tala'at asy-syamsu, ketika matahari terbit, minal yaumit tasi, pada hari 9 min Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, tawajjahat ila Mina, para jamaah haji ini bergerak menuju ke Mina. Ke Mina dalam arti bagi yang ngambil tarwiyah. Setelah itu ila Arafah, kemudian ke Arafah. Untuk Kementerian Agama tidak merekomendasikan tarwiyah, jadi langsung dari Makkah menuju Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana melakukan wukuf, berdiam diri, zakiran dengan memperbanyak zikir, wa mulabbiyan dan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, seterusnya. Wa qalbuka mamlu'un bil khasyah. Anjurannya tentu hatimu, wahai para jamaah haji, harus dipenuhi dengan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ancaman dan siksa murka Allah Subhanahu wa taala, wal waqar, dan penuh dengan ketenangan. Wa ainaka saqibatud dumu lil malikil qahhar, dengan mengupayakan di sana membaca doa, memperbanyak zikir sambil mengapresiasi, menghayati makna-makna talbiyah, makna-makna zikir, khususnya zikir Arafah,
berusaha kedua matamu bercucuran air mata, dalam arti menangis, mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu kepada Al-Malikul Qahhar, Sang Raja yang Maha Qahhar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal afdal, yang paling utama, ayyuhal hajj, wahai para jamaah haji, an la tadkhula Arafata illa ba'da zawal. Kalian jangan sampai masuk ke Arafah kecuali setelah zawal. Ya tentu karena bergantung dengan antrian bis yang mengangkut ke Arafah, yuk kadang-kadang malam 9 sudah sampai di sana, kadang jam 9 pagi baru di Arafah, kadang setelah zuhur juga tidak apa-apa. Tapi diusahakan zawal Syams itu sudah berada di sana sebelum zuhur. Di sana ada prosesi, ada khutbah Arafah, kemudian ada salat berjamaah, salat jamak, takdim, jamak qashar. Di sana setelah itu melakukan muhasabah, zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sana termasuk super mustajab. Tsumma idza shallaita dzuhra, kemudian ketika kamu sholat zuhur dan asar, usahakan jamak takdimin, dengan jamak takdim, ada yang jamak takdim qashar juga ada, tapi nanti yang benar sesuai dengan sunnah nanti akan dibahas di bab khusus tentang salat-salat yang ada di Mina dan di Arafah. Dakhalta ila Arafat, saat itu memasuki waktu zuhur sudah berada di Arafah. Wa Arafatu kulluha mauqifun. Arafah, letak geografis batas Arafah itu semuanya bisa digunakan wukuf. Jadi ada pelang yang tertulis Bidayatu Arafah, Nihayatu Arafah. Pelang besar itu ada. Ini berarti mulai masuk permulaan lokasi Arafah dan akhir lokasi Arafah itu ada. Wa afdaluha mauqifu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal ya berarti kita wukuf di tempat wukuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qaruba minhu, kita wukuf di dekat tempat yang dibuat wukuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa indas sakharatil kibar, di sisi, di sebelah batu besar, asfala Jabalir Rahmah, di bawah Gunung Rahmah di sana. Tapi kayaknya ini tidak bisa karena sudah disetting oleh pemerintahan Indonesia, sudah ada blok, tendanya sudah diatur. Kecuali kalau jamaah roda, dia
jamaah haji, hendaklah kalian mulazamatud doa, kontinu oleh donga, tenanan oleh donga, wat tadarruk, dan penuh dengan tadarruk, khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi hadzal makanil azim, di tempat yang agung, tempat yang mulia ini, yaitu di bumi Arafah. Wal jam'il karim, dan golongan yang mulia, rombongan yang terhormat, alladzina hadaru, yang hadir di bumi Arafah, mulabbina, dengan membaca talbiyah li da'wati rabbihim, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yubahi bihim al-malaikat, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu membanggakan jamaah haji yang sedang wukuf di tanah Arafah di hadapan para malaikat. Wa yaqulu lahum, Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, idhabu, lihatlah, wahai para malaikat, lihatlah ini rombongan tamuku yang begitu besar, begitu banyak, dengan penuh kedekatan denganku, dengan penuh khusyuk, munajat, bermuhasabah. Wahai malaikat, inilah tamu-tamu terhormatku. Wahai jamaah haji, Allah mengatakan kepada jamaah haji, idhabu, sudahlah, pergilah kalian sudah maghfuran lakum, sudah diampuni semua dosa-dosamu, termasuk juga waliman syafa'tum fihi, kepada orang-orang yang kalian syafaati, itu juga akan diampuni semua, bisa keluarganya, orang tuanya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, detolannya, itu semuanya yang didoakan di padang Arafah ini, semuanya diampuni dosanya semua. Wala budda an yakunal hajju dahilan fi hududi Arafah. Jamaah haji harus yakin, seyakin-yakinnya, dahilan, masuk di batas Arafah. Wahya, batas Arafah ini, alaiha a'lamun kabiroh, di sana ada papan besar, ada pelang besar yang sudah terkenal, dan tertulis itu tadi yang saya katakan, Bidayatu Arafah, Nihayatu Arafah. Wa yakunu ahlan lil ibadah, orang yang haji yang wukuf di Arafah selayaknya orang yang ahli ibadah, punya ahliyatul ada. Bagi yang tidak punya kecakapan untuk beribadah, katakanlah orang yang gila atau istilahnya demensia ini, itu masih diperselisihkan apa harus diwukufkan atau tidak. Sebaiknya orang yang mengalami gangguan demensia itu kadang lupa, kadang tidak, kadang lendeng, loyor, itu sebaiknya diwukufkan di sana.
tidak, siapa tahu ketika tidak diwukufkan, tahu-tahu orangnya sembuh. Setelah dicek dia ngamuk karena intinya haji itu di Arafah, ketahuan dia tidak diwukufkan, akhirnya nuntut. Menghindari hal-hal seperti itu, ya sebaiknya mungkin di belakang nanti ada bahasan khusus. Sebaiknya itu diwukufkan. Nah, persoalannya berangkat itu kan dia sehat. Berangkatnya dia itu kan sehat, tidak ada gejala gila. Nah, tapi sampai di sana apa gila lah, itu di luar kapasitas manusia. Berbeda kalau sebelum berangkat dia itu gila dan ngamuk-ngamuk. Nah, itu kan tidak wajib. Hadirin rahimahullah, wa wajibul wuqufi di Arafah, wajiban wukuf di Arafah itu al-jamu bainal laili wan nahar, harus menggabungkan siang dan malam. Ini menurut Imam Tiga. Selain Imam Syafi'i. Wa huwa sunnatun indana. Menggabungkan malam dan siang, artinya siangnya di sana sampai sebagian malam juga di sana, menangi rino, menangi wengi, itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan selain Syafi'i, wa wajibun inda thalathatil a'immah, menurut Imam Tiga, Abu Hanifah, Malik, dan Hambali, orang wukuf itu harus berada di siang harinya tanggal 9 dan juga sebagian malamnya harus ada di sana. Makanya dalam kasus jamaah yang disafari wukufkan, dia datang di Arafah sebentar, sejam, 1 jam, 2 jam, asar sudah kembali ke Mekah, kembali ke KKHI, itu sah menurut Syafi'iyah. Menurut Imam Tiga tidak sah. Sekarang waktunya, wa waktul wuqufi wa aqallu, waktunya wukuf dan minimalnya wukuf. Aqalluhu, wukuf itu dilakukan minimal lahdah yasiro, sebentar. Ya, tentu relatif namanya sebentar. Bisa 10 menit atau 5 menit itu sudah dianggap sebentar, ya sah. Walau kana insanu fi talabi dhallah, meskipun jamaah yang wukuf di sana itu mencari barang yang hilang, mencari teman yang hilang, jadi tidak sempat berdiam diri, melutus, bahasa Indonesia melutus, ya kesana kemari untuk mencari kawannya yang hilang atau istrinya yang hilang, suaminya yang hilang, itu sudah dianggap sah. Awin jutazaha di waktu wukuf, atau hanya lewat saja, itu sudah sah. Umpama pakai mobil lewat saja, tapi selama dalam batas Arafah, itu sah.
istirahatnya itu fi waqtil wukuf, pada saat wukuf itu. Tapi ya sebaiknya karena di sana itu waktu yang spektakuler untuk berdoa, ya berdiam diri lah, 1 jam 2 jam. Kalau waktunya longgar, yes, wetu habis zuhur sampai sampai maghrib itu enggak memutar tasbih terus, itu yang paling afdal. Dan dia terpengaruh oleh apa? Ributnya, ramenya jamaah yang lain, karena dia sudah yakin di sana itu munajat, berdialog imajiner dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak wetu, serius di sana. Itu lebih baik. Wa yastamirru bil ittifaq ila tulu'il fajri shadiq min yaumin nahar. Menurut kesepakatan Imam 4, jadi waktunya itu sampai tulu'ul fajri shadiq pada hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Terus amma dukhulu waqti Arafah, sedangkan masuknya waktu Arafah, waktu wukuf Arafah, dalam arti mulainya kapan? Mulainya wukuf itu kapan? Itu terjadi khilaf, perbedaan di antara para ulama. Fafihi khilafun. Fa'indana, bagi kita ulama Syafi'iyah, wa indal Ahnaf, dan menurut ulama mazhab Hanafi, itu dimulai min zawalil yaumit tasi' min Dzulhijjah. Jadi kita bicara setatnya, setat wukuf itu dimulai zawal, lingsir matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Dalilnya wa daliluha fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis fi'li dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Artinya contohlah dariku manasikku. Ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indal Hanabilah, menurut ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Hambali, itu min start wukufnya min fajri yaumit tasi, fajar hari fajar tanggal 9. Ini lebih awal berarti. Tanggal 9 fajarnya itu sudah mulai sampai 11 hari semalam berarti kalau menurut Hanabilah. Waqadis tadallu, mereka istidlal dengan hadis Urwah bin Mudarris. Qala, Urwah berkata, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Musdalifah, ketika berada di Musdalifah saya sowani. Saat itu khina kharaja lis-salati, ketika beliau keluar untuk sholat. Sholat di Musdalifah berarti tanggal 10. Saya katakan di Musdalifah tanggal 9. Arafah Musdalifah. Fakultu, saya katakan ya Rasulullah,
Inni jitu min jabali Tai'in. Ya Rasul, aku datang dari gunung Toi. Aqwal tu rohati wa at'aktu nafsi. Saya jalankan ontaku dan saya rebahkan diriku, badanku. Wallahi, demi Allah ya Rasul, ma kharajtu min jabalin, saya tidak keluar dari gunung itu kecuali aku waqaftu alaih, saya wukuf di sana. Fahal li min hajjin, apakah saya harus haji ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, man syahida salatana, siapa yang menyaksikan salatku ini berarti salat di Muzdalifah. Bahwa waqafa ma'ana, lalu wukuf bersamaku, hatta nadfa, sampai kita bertolak di sana, bertolak dari Muzdalifah. Waqat waqafa bi Arafah, yang sudah terhitung wukuf di Arafah. Lailan au naharon, baik itu malam atau siang. Kelihatannya ini di Muzdalifah itu Mina. Lailan au naharon, baik itu malam atau siang. Waqad tamma hajju, sungguh sempurna hajinya. Wa qada tafata, dan dia sudah selesai manasiknya sudah dianggap selesai. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairihim bi asani sahihah, dengan sanad yang sahih. Wa jawabuna anhu, jawaban kami mengenai hadis ini yang dijadikan istidlal oleh ulama Hanabilah. Ini hadis mutlak, hadisnya mutlak dan harus dikoyiti dengan fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terbukti Rasulullah itu wukuf setelah Jawa, wukuf setelah Jawa. Kalau begitu, wal muqayyadu yuqaddamu al mutlaq, dalam hal kaidah usul fikih, yang muqayyad, yang sudah hadis yang sudah diqayyidi itu harus didahulukan daripada yang mutlak. Di situ kelihatannya apakah itu lailan manaharon, itu masih umum. Lailan manaharon masih mutlak. Juga apakah itu di Muzdalifah di Arafah, ini juga harus cek lagi di kitab induk. Lain dalam Malikiyah, menurut ulama Malikiyah, la yahsulul wukuf illa bi idraki juz'in minal lail. Tidak cukup
wukuf di Arafah, belum dikatakan berhasil wukuf di Arafah kecuali menangi sebagian malam. Menurut Malikiyah, jadi harus menangi malam. Sebelum maghrib sudah pulang dari Arafah itu tidak sah menurut Malikiyah. Karena apa? Dia tidak menangi malamnya. Waqad istadallu, ulama Malikiyah beristidlal dengan hadis ini, man waqafa bi Arafata, siapa yang wukuf di Arafah bilailin, di waktu malam, faqad adrokal hajjah, maka dia sudah dianggap menangi, sudah dianggap sah hajinya. Wa man fatahu Arafah bilailin, barang siapa yang tertinggal wukuf di Arafah di malam hari, faqad fatahul hajju, maka dia dianggap tertinggal haji. Ini yang dijadikan istidlal oleh ulama Malikiyah ya hadis ini. Terus wa yujabu an istidlalihim, istidlalnya ulama Malikiyah ini direspon. Istidlalnya ulama Hanabilah. Istidlalnya ulama Hanabilah yang mengatakan waktunya wukuf itu pagi, dimulai pagi, tulu'ul fajri, tanggal 9 sampai malam 10. Itu direspon dengan hadis ini, hadis yang dari Malikiyah, bahwa responnya annal maqsuda minhu, dilihat dari teks hadis yang dibuat istidlal ulama Malikiyah, maksudnya itu adalah menjelaskan akhir waktu wukuf. Jadi akhir waktu wukufnya itu sampai sampai akhir tulu'ul fajri tanggal 9, jadi malam Yaumun Nahar, malam hari raya Idul Adha. Wa yakunu maknahu, jadi oleh karena itu maknanya terus bagaimana? Manfatahu arafatu bilailin, siapa yang tertinggal wukuf di Arafah malam harinya, walam yakun waqafa naharon, siang harinya dia tidak wukuf, nah itu faqad fatahul wukuf, dianggap wukufnya tertinggal. Ini berarti siangnya dia belum berada di padang Arafah, malamnya sampai limit waktu tulu'ul fajri juga belum kunjung datang di padang Arafah, itu dia dianggap tertinggal wukuf di Arafah, hajinya batal, gak sah. Terus wayadullu lidzalika, yang dijadikan untuk menunjukkan penjelasan itu ya hadis Urwah tadi yang dibuat istidlal oleh Hanabilah. Dan disitulah mahal dilalah, tempat dilalahnya di situ. Waqad waqafa qabla dzalika lailan aw naharon. Ada kata-kata mahal dilalahnya terletak pada waqad waqafa qabla dzalika lailan aw naharon. Lailan aw naharon. Terus diambil jalan tengah ya.
akhir uluk fajar hari itu. Ya, Hanabilah itu 24 jam. 24 jam. Hadirin rahimakumullah. Walil wuqufi sunanun katsirah. Wukuf ini mempunyai kesunatan-kesunatan yang banyak. Istilahnya sunat-sunatnya wukuf. Minha diantaranya sunat-sunatnya wukuf an yaqifa mutatahhiran. Pada saat wukuf itu dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Wa masturon, dan menutup aurat. Yang ketiga, wa mustaqbilan, zikir dengan menghadap kiblat. Wa mufattiron, tidak dalam keadaan berpuasa. Wa hadirul qalbi ma'allah fi kulli ma talaba minhu. Apa yang ia minta di padang Arafah, usahakan konsentrasi betul, tadarruk, khusyuk tadarruk. Farighon min jami'il alaik ad-dunyawiyah, berusaha untuk mengosongkan jiwanya, pikirannya harus dikosongkan dari relasi-relasi duniawiyah. Jadi sudah mikir, bayangan kita itu berada di padang mahsyar, karena ini adalah gladi besi besok di akhirat. Seolah-olah di padang Arafah itu dia berada di padang mahsyar dengan penuh apresiasi, dengan penuh kedekatan kepada Allah, ketakutan akan amal-amalnya diterima dan tidaknya. Terus berikutnya wa an yuktsira minad du'a. Sunnatnya memperbanyak doa, baik untuk dirinya, li nafsihi, wa li walidayhi, termasuk mendoakan kedua orang tuanya, wa masyayikhihi, dan guru-gurunya didoakan semua, wa jami'il muslimin, dan seluruh kaum muslimin didoakan, apalagi dalam menghadapi wabah-wabah yang selamat dunia dan akhirat, selamat dari bala dan musibah. Termasuk orang yang pesan amanat doa supaya didoakan di padang Arafah itu juga harus disampaikan, harus dikerjakan. Hadirin rahimakumullah. Terus wa an yajma'a bainad duhri wal asri jam'at taqdimin. Sunatnya melakukan sholat jamak duhur dan asar dilakukan dengan jamak takdim. Jamak takdim. Idza kana musafiron, ketika dia masuk kategori musafir. Al-madhabu yaral jam'a min ajli nusuk. Atau kalau dia madhabnya, ya, karena beranggapan Mekah Arafah itu dekat, ya berarti boleh menjamak dengan alasan karena itu lin nusuk, itu juga silakan. Terus wa yusannu al-ghuslu lidukhuli Arafah, disunatkan mandi ketika mau masuk Arafah. Ini berarti bisa digabungkan, karena mandinya mandi mau ihram tadi, mandi akan ihram, niat ihram di itu kalau tanggal 9. Tapi kalau berangkatnya tanggal 8 berarti mandi ihramnya kan di Mekah tanggal 8. Tanggal 9, malam 9 sudah bermalam di Arafah.
masuk Makkah disunahkan mandi. Juga mau mabit di Musdalifah juga disunahkan mandi. Waliramil jimari, mau melontar jumrah ayam tasyrik 11, 12, 13 juga disunahkan mandi. Tapi ini juga kondisional. Faidatun, permasalahan. As-sabiyyu idza balagha, kalau ada anak kecil apa? Haji sampai di Arafah dia sudah balik. Dihitung umurnya sudah balik. Wal abdu idza a'taqa fi waqtil wukuf, atau ketika dia sebelum berangkat dia berstatus budak. Begitu sampai di Arafah, wukuf di Arafah, dia sudah berubah merdeka karena sudah dimerdekakan oleh majikannya di saat perjalanan itu. Ajza'ahuma dzalika, ini sudah diangkat. Hajinya sudah mencukupi haji Islam, haji rukun Islam. Berarti tidak usah apa? Nanti kalau dewasa tidak usah haji lagi. Sudah tercatat haji yang sah, termasuk budak tadi yang sudah dimerdekakan. Tapi dengan syarat disuruti dengan syarat-syarat tertentu, alias dalam apa sebelum baliknya itu setelah hukum. Setelah wukuf dia masih apa? Ketika wukuf dia masih kecil. Durung umur baliknya belum genap. Ketika wukuf umur baliknya belum genap. Atau ketika wukuf dia berstatus apa? Berstatus hamba. Baru ketika tanggal 10 Dzulhijjah setelah di Mekah terpaut 1 hari dia balik, dia merdeka. Ini belum cukup. Berarti dia tidak menangi al-hajju Arafah. Kalau begitu nanti ketika dewasa, ketika dia punya uang, dia kewajiban naik haji lagi. Demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum.